Ya, Jawa Barat memang provinsinya kehilangan 2.458 miliar. Kabupatennya, kotanya, seluruh Jawa Barat kehilangan 2,7 triliun. Bagaimana? Ya kita mah tidak akan menyerah, tarung. Pengeluaran dana transfer yang menurun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat. Bahkan saya akan naikin 50% lebih tinggi dari tahun ini. Semuanya birokratnya berpuasa. Bagaimana cara birokrat berpuasa? Satu, biaya listriknya kita turunin setengahnya, bayar airnya kita turunin setengahnya, penggunaan media digital kita turunin setengahnya, terus kemudian perjalanan dinas kita sisain hanya 10%, kemudian kegiatan-kegiatan tidak penting nol. Nah ini insya Allah bisa melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Jadi kita puasa, maka tagline 2026 adalah ASN puasa, rakyat berpesta. Wah, nyala kan gubernur Aing, Bapak Aing. Gila, di sela-sela terjangan yang mengganggu KDM, dia masih terus fokus untuk ngebangun Jawa Barat. Ada beberapa video juga nih, bakalan sebel sih. Mudah-mudahan lu kuat ya mendengarkan ocehan-ocehan dari orang-orang yang nanti akan gue tampilkan videonya. Kalau saat ini bukan KDM, entah Jawa Barat kayak mana nih perkembangannya. Akan biasa-biasa aja. Kita nih semenjak ada KDM ini, Jawa Barat menjadi luar biasa dan diperbincangkan di mana-mana. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat gitu kan. Luar daerah tuh yang memuji kinerja KDM tuh banyak sekali. Tapi tidak sedikit juga yang menyerang dengan landasan karena dia iri, ada ketakutan atau insecure karena panggung politik sepertinya dikuasai banget nih sama KDM nih kan. Karena rakyat tuh begitu menyukai kinerja-kinerja gubernur dengan program-programnya, dengan gebrakannya, dengan ide-idenya gitu. Dan yang pasti adalah dengan keberaniannya untuk mencetuskan itu semua. Membuat kebijakan yang luar biasa, menurut gua berani ya. Berani sekali. Tapi dari kesemua kebijakan yang gue tonton semuanya berpihak kepada rakyat. Itu mungkin yang akhirnya tuh kita ngerasa diperhatikan, diorangkan. Ada gubernur bisa ngobrol tiba-tiba nongkrong di trotoar. Aduh. Tapi ya kita harus tetap bersatu guys, karena di luar sana yang merongrong dia ini banyak sekali, yang menyerang sudah dari berbagai sisi ya, dari media kemarin, gue nonton yang Metro TV, dari Komnas Perempuan, agama, wah dia tuh serangannya luar biasa. Belum yang Ismi kemarin dengan teriakan korupsi dan lain sebagainya, oligarki, waduh ngeri-ngeri. Termasuk video-video ini ya, jadi kita simak satu video ini. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan rereongan Sapoe Sarebu atau udunan sehari seribu. Ini pernah sebetulnya bermasalah saya secara pribadi sedang pasif untuk tidak mengomentari dan memberikan pandangan apapun terkait dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan-kebijakan Pak Gubernur. Karena saya khawatir juga didoxing untuk yang kedua kalinya, tetapi atas dasar permintaan teman-teman melalui WhatsApp, kemudian telepon, message di Instagram ataupun di TikTok, meminta saya untuk memberikan pandangan terkait dengan hal ini. Pertama, tentu saja saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat atas itikat baik untuk membangun solidaritas sosial dan gotong royong. Meskipun Gubernur Jawa Barat juga menegaskan sebetulnya gerakan ini sifatnya sukarela dan itu hanya himbauan. Tetapi kan kalau kita lihat surat edaran dari gubernur ini tentu saja memiliki kekuatan yang hierarkis. Dan itu bisa diterjemahkan sebagai instruksi wajib oleh para birokrat yang di dalamnya ada ASN, guru, aparat, desa, atau kemudian kelurahan. Dan coba deh teman-teman kita pikirkan kembali, meski memang ini niatnya itu adalah baik untuk membantu warga yang kesusahan, tetapi seolah-olah kebijakan ini tuh memberikan pelimpahan tanggung jawab dari negara kepada rakyat.
Dan kita kan sebetulnya sebagai rakyat dan semua lapisan masyarakat sudah memberikan kontribusi yang konkret ketika kita membayar pajak melalui semua jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan, PPN, PBB, dan lain-lain. Dan pajak inilah yang seharusnya itu kemudian menjadi sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kemudian juga pendidikan, dan pajak ini yang kemudian juga seharusnya dialokasikan untuk membantu fakir miskin, terutama warga yang membutuhkan, bukan malah menjadi tanggung jawab masyarakat lagi dan kemudian itu diserahkan kepada rakyat. Yang kedua, kebijakan ini cermin bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tidak mampu mengelola APBD dengan baik, yang kemudian meminta lagi nih iuran tambahan kepada warga. Lalu bagaimana juga dengan pengelolaannya? Karena tentu ini akan berimplikasi serius pada penyalahgunaan anggaran. Dan lagi-lagi permasalahan transparansi dan akuntabilitas. Karena ini bisa menjadi juga celah untuk pungli dan kemudian pemaksaan-pemaksaan di lapangan. Saya tentu berharap Kang Deddy ini punya konsep gitu ya. Bagaimana ketika dana ini dikumpulkan dari publik, yang itu harus dikelola oleh standar akuntansi yang ketat dan transparan. Karena jika dana ini dikelola secara informal, misalnya di tingkat RT atau di RW, tanpa ada SOP yang jelas, tanpa ada audit, itu bisa beresiko penyimpangan dan korupsi yang sangat tinggi. Karena banyak sekali saya kira kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini yang sifatnya itu instan. Menyelesaikan permasalahan hanya di tingkat hilirnya saja. Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi struktural misalnya melalui perbaikan APBD atau regulasi yang komprehensif, justru yang terjadi ini bisa memunculkan permasalahan yang baru. Dan tentu mengumpulkan dana untuk menolong warga yang viral misalnya karena tidak mampu bayar sekolah, tidak mampu membeli seragam, tidak mampu membeli sepatu dan lain sebagainya. Oke, itu menciptakan citra kepedulian secara personal. Tetapi kebijakan ini itu bisa ada konflik of interest juga karena membangun sistem pengaman sosial yang andal, dan ini kasusnya ketika kemudian diviralkan itu bisa mendapatkan perhatian. Nah ini kan ujung-ujungnya pencitraan lagi gitu. Meskipun spirit gotong royong, kebersamaan itu ada. Dia sambil baca nih. Kalau kalian lihat matanya dia sambil baca ya. Cuma Bapak Aing kalau ngomong tuh nggak pakai teks cuy. Ini aja konten kreator dia baca. Lihat matanya ngelirik ke samping untuk lihat. Paling nggak poin-poinnya dia punya contekan nih orang ini. Jadi emang sengaja dibuat untuk mengomentari kebijakan KDM. Adalah nilai luhur yang harus kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Tapi saya kira kebijakan udunan sehari 1000 itu seharusnya bukan diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah oleh gubernur, tetapi diinisiasi oleh gerakan komunitas yang non-pemerintah. Justru ketika ini diinisiasi oleh kepala daerah apalagi melalui surat edaran, ini pada akhirnya terjebak dalam konflik of interest. Karena di situ sebetulnya ada pengelola tanggung jawab negara, fiskal negara dalam mengelola pajak, dan ini ada etika juga ketika meminta sumbangan dari rakyat. Solusi atas kemiskinan, kebutuhan darurat rakyat itu seharusnya datang dari APBD yang itu bisa dikelola secara profesional, bukan malah dibebankan lagi kepada masyarakat, dan ujung-ujungnya ya masyarakat lagi yang menyelesaikan permasalahan ini. Toh kalaupun memang kemudian kan biasanya nih ketika mendapati ada banyak warga yang kesusahan, biasanya kan sering diviralkan ya, dan itu dibantu langsung secara langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yang nggak perlu lagi lah membebani kepada rakyat untuk kita harus udunan seperti itu. Gimana sih menurut pendapat teman-teman terkait dengan kebijakan ini? Ini seharusnya influencer yang seperti inilah yang bisa turut membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan gubernur yang menurut gua
itu berpihak kepada rakyat. Kembali lagi harusnya kritikan ini terkait dengan APBD harus bisa menanggulangi semua permasalahan di masyarakat itu harusnya dari pusat kan. Nah, kondisi sekarang gubernur ini tidak memiliki tuh hal tersebut ya. Maksudnya tidak ada anggaran yang memang untuk membantu rakyat yang seperti itu. Yang sekarang dia lakukan itu beberapa dia menggunakan uang pribadi, beberapa menggunakan dana operasional. Itu kayaknya kalau dana operasional lebih kayak untuk tiba-tiba dia janjikan bikin jalan, tiba-tiba dia untuk rumah karena bencana, itu kayaknya pakai dana operasional. Tapi kalau cuma ngasih itu gue yakin pakai uang pribadinya, karena pertanggungjawabannya akan susah tuh. Ketika ditanya dana operasional dipakai apa, ngasih si A, ngasih si B, ngasih si C, itu akan rumit tuh. Itu yang dibagi sama gubernur gitu kan. Nah, ibu ini gue nggak tahu, capek ya jelasin ya. Ini kan udah tradisi, dan Pak Gubernur ini KDM ini hanya melegitimasi bahwa ini bagus loh tradisi ini. Dia mendorong gitu kan. Terlepas itu ada sebutan ya Sapue Saribu, karena dia sudah melakukan duluan tuh. Dia sudah menjalankan itu, dan di berbagai daerah Jawa Barat juga sudah melakukan tuh sehari 1.000 gitu. Udah bertahun-tahun berjalan. Tidak ada tuh ribut-ribut korupsi dan lain sebagainya, karena uang yang dikumpulkan pun istilahnya tidak besar ya, dan tidak mengendap gitu. Karena uang yang dari Sapue Saribu bisa saja baru dikumpulin sehari atau 2 hari, sudah ada yang membutuhkan, itu kan langsung dikeluarkan. Jadi bukan disimpan sampai sebulan dan itu nggak boleh digunakan, nanti kalau udah sebulan baru bisa nolong orang. Nggak gitu konsepnya. Jadi tidak ada penumpukan, dan uang receh aja. Tapi uang-uang receh yang bagi orang-orang yang punya itu kan ya biasa aja, maksudnya nggak terlalu berpengaruh ya. Karena kembali lagi ini himbauan terkait dengan Sapue Saribu kan bagi yang mampu, yang mau bersedekah gitu kan. Nah, yang mampu ini kan akhirnya bisa menolong orang-orang yang benar-benar tidak mampu hanya dengan uang Rp1.000 kalau punya, kalau mau, kalau ada kan gitu. Nah, ini yang agak tidak dipahami kayak oleh banyak orang. Tapi kembali lagi poinnya kita tahu lah orang banyak membicarakan ini, khususnya dari poin yang kontra, kita maksudnya tahu kan, menyerang saja gitu kan, biar seolah gubernur kita melakukan kesalahan. Tapi kalau gue masih melihat bahwa ini adalah suatu hal yang positif. Berjalan atau tidak, yang penting gubernur kita sudah menyampaikan, sudah menghimbau, dan tidak ada aturan ini harus RT yang pegang dan sebagainya. Gue rasa itu akan dibiarkan sebagaimana tradisi di suatu tempat sudah berjalan. Kalau memang dikumpulkan kepala desa, ya udah kepala desa atau siapa. Yang penting permasalahan-permasalahan kecil di mana masyarakat mau mengadu, mengadulah ke gubernur yang jaraknya mungkin jauh dari desanya, itu tidak perlu lagi dilakukan, karena dia bisa cukup mengadu kepada kepala desa. Dan akhirnya secara tidak langsung KDM ini juga melatih para pejabat-pejabat di daerah untuk peduli kepada masyarakat ya, untuk tahu bahwa di tempatmu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan lakukanlah pertolongan. Biayanya memang tidak ada, ya sudah swadaya dari masyarakat lagi, dari masyarakat untuk masyarakat. Nggak perlu pengawasan audit. Aduh, bingung deh gue kadang-kadang mau komentari tuh bingung ya. Harusnya kalau orang kayak gini yang pintar bicara kan harusnya bisa membantu untuk suatu program-program yang menurut gue keren. Kalau memang ada yang kurang-kurang dikit, ya lengkapi lah. Kalau cuma modal ngomong ya, gue yakin penonton gue di bawah nih juga jago nih, komen-komen kan cuma modal ngomong aja kan gitu kan. Tapi gubernur gue selain ngomong, dia harus bertanggungjawabkan itu. Nah itu beban berat buat dia, makanya kita harus dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 1.000 lagi nih kan. Tukang donat dari Parung. Itu bersuah di Sempesta. KDM Gubernur Jabar itu menghimbau
warga Jabar untuk donasi 1.000 rupiah sehari untuk Yudi Pramuko. kesejahteraan warganya sendiri, solidaritas sosial. Lu gimana toh, Kang KDM? Kok jadi kayak tukang palak? Fungsi pemerintah itu dua, bagaimana mensejahterakan rakyatnya dan memberikan rasa aman. Lu lagi nggak punya duit malah dihimbau untuk donasi. Kalau penguasa hanya mengutip uang, ya, dari rakyatnya, nggak usah jadi penguasa. Ini kerjaan lagi susah, kan gitu. Sekolah susah, pabrik tutup, kerjaan susah, malah suruh ngeluarin uang. Alasannya untuk kesejahteraan rakyat, untuk cariin kerja itu bagaimana sih, membangun industri di Jawa Barat, ya, supaya orang kerja. Yang sekarang terjadi kan deindustrialisasi, itu dipikirin gimana pabrik-pabrik buka lagi, bukan masyarakat supaya buka dompetnya ngasih uang sehari 1.000. Itulah bukan pekerjaan seorang gubernur gitu. Gubernur itu mikirin kesejahteraan rakyat secara mendasar. Yang nggak punya kerja dikasih peluang-peluang untuk tumbuh berkembang, ya, punya penghasilan sendiri. Yang kerjanya susah dipermudah, kan gitu ya. Yang ada rasa takut menghadapi masa depan, itu bagaimana menjadi tenang. Karena memang semuanya itu dipikirkan oleh pemerintah untuk ketenangan, keamanan warganya sendiri. Bukan terus dipalak gitu, ya, nggak usah ngeluarin surat SK, surat keputusan politik kalau ngimbau itu. Nanti lama-lama jadi wajib gimana ya. Apalagi ASN siswa. Jadi gubernur kok jadi kayak tukang palak tuh bagaimana sih? Assalamualaikum. Lagi mau apa nih? Aduh. Dan bukan warga Jawa Barat kayak. Kalau dari logatnya, terus dari namanya, kayak dari Jawa Tengah atau ya dari Jawa Tengahan lah ya. Apa sih Pak? Ya banyak banget yang tidak paham, dan lucunya adalah yang mengomentari itu kebanyakan di luar Jawa Barat loh. Yang kebakaran jenggot malah bukan dari Jawa Barat. Ada apa gitu kan? Terlalu ini ya, gubernur gue tuh terlalu menyala kayaknya buat kalian kan. Jadi khawatir ya, kalian punya jagoan siapa ya kan? Khawatir. Wah, udah kalian tulis di kolom komentar. Capek gue ngomongin Sapo Saribu ini masih aja. Tapi pengen tahu wajah-wajahnya, paling nggak kita jadi tahu, oh ini orang-orangnya. Tinggal nunggu permintaan maaf aja sih gue. Kalau nggak masuk ke berlayar penjara gitu, beberapa orang yang suka mencaci maki itu kan khususnya. Oh, I think that's it guys. Thank you for watching. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. It's a wrap. Bungkus.